Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai kura-kura Brazil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Didah Maida dengan NPM 112. Kemudian ada rekan saya Dina Syafira Putri dengan NPM 151 dan Dewi Andini dengan NPM 227. Langsung saja. Kura-kura Brazil merupakan salah satu spesies kura-kura yang populer. Kura-kura Brazil ini cenderung lebih mudah beradaptasi apabila dibandingkan dengan spesies lainnya. Kura-kura Brazil dapat dimanfaatkan sebagai makanan, obat-obatan, dan hewan peliharaan. Tingginya pemanfaatan kura-kura Brazil sebagai hewan peliharaan ini menyebabkan perlunya dilakukan penangkaran untuk mencegah kepunahan spesies. Aspek-aspek teknis manajemen penangkaran yang dikaji mengacu pada beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai penangkaran satwa liar, yaitu pengadaan bibit, adaptasi dan aklimatisasi, perkandangan, pakan dan air, penyakit dan perawatan kesehatan, perkembangbiakan dan teknik penetasan telur, pemeliharaan, pemanenan dan pemanfaatan, dan penunjang lainnya. Nah, berikut merupakan perbedaan kura-kura jantan dan betina. Pada bagian kuku, kura-kura jantan memiliki kuku yang panjang dan tajam, sedangkan betina memiliki kuku yang pendek dan tidak tajam. Kemudian kloaka pada jantan berbentuk memanjang, sedangkan pada betina berbentuk bulat. Dan yang terakhir, plastron jantan lebih cekung, sedangkan betina lebih membulat. Berikut merupakan gambar plastron, kloaka, dan kuku pada kura-kura Brazil. Selanjutnya, pemilihan indukan kura-kura Brazil. Pemilihan indukan kura-kura Brazil merupakan hal yang utama dalam membudidayakan kura-kura. Ciri-ciri indukan yang baik dan berkualitas yaitu memiliki umur atau sudah mencapai umur 3 atau 5 tahun. Umumnya sudah berukuran sebesar piring dan tubuh indukan juga harus berukuran gemuk atau besar. Ini juga menandakan bahwa indukan sudah siap kawin. Tidak memiliki cacat pada seluruh bagian tubuh, ukuran tubuhnya gemuk, dan memiliki keadaan tempurung yang bersih. Apabila syarat tersebut dapat terpenuhi, maka indukan kura-kura tersebut mampu melahirkan telur yang banyak. Selanjutnya, reproduksi kura-kura Brazil. Rasio perkawinan dari kura-kura Brazil ini yaitu satu ekor jantan dapat mengawini 2 ekor betina. Pada musim kawin, kura-kura Brazil biasanya terjadi pada bulan-bulan yang lebih dingin dalam 1 tahun. Kemudian pada saat musim kawin, kura-kura jantan yang berukuran kecil akan sering mencakar kepala dan leher betina dengan tujuan mengetahui apakah betina menerimanya atau tidak. Apabila kura-kura betina menerima, akan menunjukkan kesediaannya untuk kawin dengan membiarkan kura-kura jantan menyenggolnya dan menungganginya, sedangkan apabila tidak menerima, akan menunjukkan sikap bermusuhan dan segera pisahkan untuk mencegah stres. Setelah selesai proses kawin, apabila terjadi fertilisasi pada kura-kura, segera pisahkan kura-kura jantan dan betina. Kura-kura betina akan membawa telur selama kurang lebih 60 hari, dan pada 2 minggu terakhir sebelum bertelur, kura-kura betina akan lebih banyak waktu di darat dan mencari tempat untuk bertelur. Selanjutnya, Selanjutnya ada penetasan kura-kura Brazil. Penetasan kura-kura Brazil ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Penetasan secara alami dapat dilakukan dengan menyiapkan media tanah atau pasir yang sesuai untuk telur agar dapat berkembang dengan baik. Apabila sudah bertelur, awasi dan tunggu sampai kurang lebih 3 bulan. Jika penetasan berhasil, anakan kura-kura akan keluar sendiri dan mencari air. Sedangkan penetasan secara buatan dapat dilakukan dengan menggunakan inkubator. Telur ini akan menetas setelah masa inkubasi yang berlangsung sekitar 60 hari atau 7 sampai 8 minggu setelah diletakkan. Selanjutnya ada cara merawat anakan kura-kura Brazil. Dengan pemeliharaan yang benar, anakan akan dapat tumbuh optimal sehingga kemudian bisa dipanen, dijual, dan memberikan keuntungan. Berikut merupakan cara merawat anakan kura-kura Brazil yang baru menetas. Kura-kura Brazil yang baru menetas sebaiknya
Dibiarkan selama 1 hari dan tidak diberi makan apapun selama 1 sampai 2 hari, sebab anakan kura-kura sudah memiliki cadangan makanannya sendiri yang terkandung di dalam telurnya. Kemudian setelah 1 sampai 2 hari, berikan makanan khusus untuk si anakan kura-kura berupa ikan-ikan kecil yang ada dijual di toko ikan, atau bisa juga diberikan makanan berupa serangga kecil dan potongan sayuran. Kemudian lakukan perawatan dan pemeliharaan secara intensif sehingga eh, seperti pengecekan air kolam, menjaga kondisi kolam dan airnya agar tetap bersih. Kemudian diamati perkembangan anakan kura-kura setiap saatnya. Jika ada anakan yang mengalami sakit, sebaiknya segera dipisahkan. Ya baik, selanjutnya yaitu ada budidaya kura-kura Brazil. Budidaya kura-kura Brazil dapat dilakukan dengan membuat habitat yang menyerupai habitat alaminya. Habitat buatan yang biasanya dipakai untuk penangkaran kura-kura diantaranya kolam ataupun akuarium. Habitat buatan ini harus memenuhi semua kebutuhan hidup dan perkembangan kura-kura, mulai dari luas untuk menggerakkan kura-kura, suhu dan kelembapan, serta sirkulasi udara yang cukup. Selanjutnya itu ada standar kandang yang harus dipenuhi. Standar sarana kandang untuk kura-kura dewasa minimal harus memenuhi syarat kolam berisi air rendaman 1 sampai 1,5 dengan pengelolaan pengairan dan sanitasinya. Tempat bertelur yang dilengkapi dengan naungan sebagai pelindung, tempat naiknya ke permukaan atau untuk tempat berjemur, saluran air untuk sirkulasi, pengeluaran air kotor dan air bersih yang masuk, serta teralis besi pengaman untuk kolam kura-kura. Kura-kura ini lebih banyak menghabiskan hidup di dalam air, sehingga memerlukan air yang cukup bersih, memiliki pH normal, dan memenuhi kesesuaian habitat dengan habitat aslinya. Selanjutnya, untuk kolam atau kandang kawin berukuran 2 kali 3 meter, kemudian dibuat sekat atau dibagi 2 di antara kandang. Satu sekat untuk daerah yang berisi air, dan kemudian satu sekat lagi untuk berisi pasir. Pembuatan sekat harus benar-benar rapat, sebab pasir tidak boleh tercampur dengan air. Dengan kata lain, pasir harus dalam keadaan kering. Saat indukan betina akan bertelur, maka ia dapat meletakkan telur di atas pasir. Buat saluran air pada kolam sekatan yang berisi air untuk menjaga agar air kolam tetap bersih dan pertukaran airnya menjadi lancar. Dan jangan lupa menambahkan lampu bohlam dengan daya 10 watt dan letakkan lampu dengan jarak 10 cm di atas kolam berisi pasir. Setelah semua siap, maka tahapan selanjutnya dilakukan dengan proses perkawinan indukan. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari kandang atau akuarium untuk kura-kura. Selanjutnya, mekanisme pemberian pakan. Pakan utama kura-kura Brazil yang masih kecil biasanya hewan kecil seperti udang, sedangkan pakan utama untuk kura-kura Brazil dewasa biasanya adalah tanaman air. Mekanisme pemberian pakan kura-kura ini dilakukan secara rutin dengan jenis pakan yang disukai. Jumlah pakan yang diberikan tergantung jenis kura-kura yang ditangkar. Pemberian pakan 2 kali sehari dan dengan jenis pakan yang beragam. Kekurangan pemberian pakan saat pemberian pakan pada kura-kura ini dapat menyebabkan persaingan dalam mendapatkan makanan dan dapat mengakibatkan timbulnya perilaku kanibalisme sesama individu, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan kura-kura tersebut. Selanjutnya, ada upaya memaksimalkan pertumbuhan kura-kura Brazil. Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan dan pertumbuhan dan produktivitas telur serta kesehatannya dapat diberikan pelet. Pemberian pelet ini memiliki keuntungan, di antaranya kualitas dan kandungan dalam pelet
jenis pakan ini sudah diketahui sehingga lebih praktis dan pemberian pelet diberikan secara sedikit demi sedikit sesuai dengan ukuran kura-kura. Apabila diberikan dalam jumlah yang terlalu banyak dalam waktu yang sekaligus dapat mengakibatkan air kolam menjadi keruh dan kotor hingga dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, itu ada penyakit dan cara pencegahannya. Yang pertama ada penyakit mata dengan gejala kura-kura selalu menutup matanya dan mengalami pembengkakan. Kemungkinan terjadi infeksi mata. Infeksi ini dikarenakan karena cairan yang kotor dan kekurangan vitamin A. Pencegahannya yaitu gantilah cairan sesering mungkin dengan menaikkan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius dan nyalakan lampu jemurnya secara terus-menerus dan bersihkan matanya dengan cairan distilasi dan larutan borik asid. Yang kedua yaitu infeksi jamur tempurung. Gejalanya itu mempunyai lapisan putih pada tempurungnya yang dapat dicurigai untuk infeksi jamur. Pencegahannya yaitu jika infeksi belum parah bisa dilakukan pemandian kura-kura dengan cairan garam selama 30 menit setiap harinya dan perubahan akan terlihat dalam 2 hari dan kemudian akan sembuh dalam 10 hari. Jika penyakit tersebut masih dialami maka segeralah bawa ke dokter. Selanjutnya itu ada tempurung lunak. Yang pertama itu tempurung lunak, gejalanya dapat terlihat bercak putih yang disebabkan karena kekurangan kalsium dan kekurangan sinar spektrum penuh. Pencegahannya tambahkan waktu menjemur dan jika sudah lunaknya parah, itu maka bawalah ke dokter. Keempat, yaitu ada infeksi pernapasan. Gejalanya seperti hidung meler, mulutnya tidak benar-benar menutup atau rapat, dan selalu berbunyi, berenangnya miring ke satu sisi, lesu, dan tidak mau makan. Pencegahannya yaitu jika terjadi infeksi pernapasan yang masih ringan, tutup ruangan dengan rapat, dan hindari kotoran udara. Yang selanjutnya itu jaga cairan agar tetap hangat. Yang selanjutnya itu jika mempunyai lebih dari satu kura-kura, pisahkan kura-kura yang sakit dengan kura-kura yang sehat, karena situasi ini akan mengakibatkan penularan penyakit. Selanjutnya ada pemasaran kura-kura Brazil dapat dilakukan dari pemasaran mulut ke mulut, ke pasar hewan, ke pet shop, atau menjual melalui brosur atau promosi ke masyarakat sekitar. Selain itu juga dapat bekerja sama dengan komunitas pencinta reptil dan juga dapat menjual kura-kura melalui platform online seperti Instagram, Shopee, dan Tokopedia. Kemudian yang selanjutnya ada asumsi teknis. Untuk yang pertama ada kebutuhan luas kolam dan bangunan. Di antaranya yaitu ada kolam, kantor, gudang pakan. Dan yang kedua ada tenaga kerja, kemudian ada peralatan seperti filter kolam, selang air, dan kebutuhan lainnya seperti pemakaian listrik, lampu, pompa air. Kemudian ada pinjaman bank, yaitu sebesar 61.945.600. Kemudian ada bunga bank 10%, pajak bumi dan bangunan 10%, pajak penghasilan 10%, dan periode peminjamannya selama 3 tahun. Kemudian ada cicilannya, yaitu sebesar 20.648.533,33 per tahunnya. Kemudian yang selanjutnya ada asumsi harga. Untuk harga panen sendiri, yaitu diantaranya ada kura-kura baby. Untuk kura-kura baby ini dijual sebesar 50.000 per ekor. Untuk kura-kura medium sebesar 250.000 per ekor. Untuk kura-kura dewasa sebesar 450.000 per ekornya. Kemudian ada biaya pakan untuk pelet sebesar 20.000 per kilogramnya. Untuk ubi jalar kuning sebesar 4.000 per kilogram. Dan ada udang sebesar 17.000 per kilogramnya. Kemudian ada biaya kolam dan bangunan. Untuk harga pembuatan kolam sendiri ini sebesar 1 juta per setnya. Kemudian ada biaya untuk tenaga kerja sebesar 1 juta
ada peralatan seperti filter, kolam, dan selang air, dan ada biaya lainnya seperti harga listrik dan lampu 15 watt. Kemudian ada koefisien teknis. Koefisien teknis ini diantaranya ada skala usaha. Untuk pemeliharaan awal pada budidaya kura-kura ini sebanyak 120 ekor, untuk jantan 40 ekor, dan betinanya 80 ekor. Untuk sarana dan prasarana, diantaranya ada kolam, kantor, dan gudang pakan. Dan untuk pakan sendiri yaitu ada pelet, ubi jalar kuning, udang, dan pelet anakan. Kemudian koefisien teknis yang selanjutnya itu ada aspek produksi dan sistem produksi. Untuk aspek produksi ini, diantaranya ada masa panen. Untuk masa panen sendiri yaitu selama 1 tahun, dan banyak telur yang dihasilkannya yaitu 45 butir per ekornya. Untuk sistem produksi sendiri, lama menetas yaitu 60 hari, jumlah telur yang dihasilkannya 45 butir per ekor. Untuk mortalitasnya 2%, dewasa kelaminnya 3 tahun, umur produktif 12 tahun, dan seks rasionya 50%. Kemudian ada dinamika populasi. Untuk pemeliharaan awal, ini ada indukan jantan dan betina. Untuk indukan betina sendiri sebanyak 80 ekor dan jantan 40 ekor. Untuk kategori dewasa, kura-kura jantan betina ini dikawinkan pertama kali pada bulan Januari dan menghasilkan telur pada bulan Agustus. Di bulan Agustus ini, telur yang dihasilkannya sebanyak 1.764 butir. Nah, kemudian pada tahun kedua, perkawinan dilakukan pada bulan Februari dan menghasilkan telur pada bulan Oktober. Dan di tahun ketiga, perkawinannya dilakukan pada bulan Februari dan menghasilkan telur di bulan September. Untuk penjualan sendiri pada budidaya kura-kura ini dilakukan di tahun kedua, yaitu dengan penjualan anakan sebanyak 964 ekor. Kemudian di tahun kedua juga melakukan penjualan kura-kura medium sebanyak 420 dan 200 ekor. Dan begitu pun selanjutnya. Kemudian ada kebutuhan investasi. Untuk kebutuhan investasi ini ada komponen investasi dan investasi sebagai biaya. Untuk total nilai investasi sendiri yaitu sebesar 61.945.600. Kemudian ada biaya dan manfaat. Dikarenakan di tahun pertama kita belum melakukan penjualan kura-kura, sehingga di tahun pertama ini kita belum mendapatkan benefit. Dan kita mulai mendapatkan benefit ini di tahun kedua, yaitu sebesar 36.345.880. Dan di tahun ketiga pun kita mendapatkan benefit sebesar 141.150.740. Kemudian untuk diskon faktor sebagai berikut. Untuk nilai NPV yang didapat yaitu sebesar 939,764. Untuk nilai benefit per cost yaitu sebesar 3,64 dan gross benefit per cost-nya 0,05. Kemudian untuk nilai IRR yaitu sebagai berikut. Diskon faktor yang digunakan pada IRR ini yaitu sebesar 70% dan 76%. Untuk nilai IRR sendiri yang didapat yaitu 20%, yang mana nilai IRR ini lebih besar dari nilai bunga bank. Sehingga pada budidaya ini tuh bisa mengembalikan pinjaman ke bank. Kemudian untuk nilai cash flow sebagai berikut. Dan untuk nilai BP dan PBP, untuk nilai BP dan PBP sendiri yaitu nilai BP sebesar 3,341,08 atau 3 tahun 4 bulan, dan nilai PBP ini ada 2,144,23 atau 2 tahun 1 bulan. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari budidaya ini yaitu kura-kura Brazil merupakan salah satu spesies kura-kura air yang populer. Kura-kura Brazil ini cenderung lebih mudah beradaptasi apabila dibandingkan dengan spesies lainnya. Kura-kura dapat dimanfaatkan sebagai makanan, obat-obatan, dan hewan peliharaan. Budidaya kura-kura Brazil dapat dilakukan dengan membuat habitat yang menyerupai habitat alaminya.
habitat buatan yang biasanya dipakai di penangkaran kura-kura, diantaranya kandang atau kolam. Habitat buatan yang ini harus memenuhi semua kebutuhan hidup dan perkembangan kura-kura, mulai dari luas untuk pergerakan kura-kura, suhu, kelembaban, serta sirkulasi udara yang cukup. Adapun berbagai penyakit yang bisa saja menyerang kura-kura Brazil, diantaranya seperti virus pilek, kekurangan vitamin, penyakit mata, infeksi pernapasan, infeksi jamur tempurung, tempurung lunak, dan sembelit. Adapun nilai benefit per cost dari perencanaan usaha ini yaitu 3,64, yang artinya setiap kerugian yang bernilai 1 akan tertutupi dengan keuntungan 3,64. Kemudian ada nilai BEP dari perencanaan usaha ini yaitu 3,34 dan nilai PBP dari perencanaan usaha ini yaitu 2,12. Berikut video mengenai kura-kura Brazil yang kami pelihara. Nah, kemudian ada daftar pustaka sebagai berikut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.